Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kalibening, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Kalibening. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih dapat berjumpa, berkumpul lagi dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 Rizky Apriliani. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, izinkan saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, dan yang keempat acara inti diseminasi budaya positif. Berhubung waktu sudah siang, marilah Bapak Ibu kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu kami mohon untuk berdiri. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru, dipersilakan duduk kembali. Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Bapak Alim Yarno kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Rizky Apriliani yang menjadi calon guru penggerak pada angkatan 11. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Kalibening. Pertama-tama marilah kita selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya di siang hari ini kita masih bisa mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak, yaitu dari Ibu Rizky Apriliani. Selawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Agung
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru yang kami hormati, terima kasih pada kesempatan siang hari ini kita akan mengikuti kegiatan diseminasi, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan dilaksanakan oleh Ibu Rizky Apriliani. Semoga kegiatan ini nantinya bisa diikuti dengan sebaik-baiknya oleh Bapak Ibu guru yang ada di SD Negeri 1 Kalibening ini. Tidak hanya itu saja, kita juga patut berbangga pada angkatan yang ke-11 ini. Kita ada 2 orang guru, yaitu Bu Rizky Apriliani dan Ibu Ani Kuturahmah yang menjadi calon guru penggerak. Nah, diharapkan kedepannya Bapak Ibu guru bisa mengikuti jejak-jejak mereka. Program guru penggerak ini adalah merupakan program dari Kementerian Pendidikan yang nantinya akan membawa dunia pendidikan di Indonesia ini, terutama dan khususnya di SD Negeri 1 Kalibening ini akan menjadi lebih maju. Nantinya guru penggerak ini juga akan bisa mengikuti jejak-jejak mereka yang sudah lulus dari guru penggerak, terutama yang akan mengikuti pada jenjang yang lebih tinggi, terutama untuk calon kepala sekolah, calon pengawas. Ini nantinya akan diambil dari guru penggerak. Nah, untuk itu diharapkan Bapak Ibu guru bisa mengikuti jejak-jejak teman kita, yaitu Bu Rizky Apriliani dan Ibu Ani Kuturahmah, untuk mengikuti calon guru penggerak di angkatan-angkatan selanjutnya. Nah, tentunya Bu Rizky Apriliani ini akan menyampaikan apa yang telah didapat dari calon guru penggerak sehingga bisa berimbas pada teman-teman yang lain, sehingga akan meningkatkan kemajuan di dunia pendidikan, terutama di SD Negeri 1 Kalibening ini. Pengalaman-pengalaman yang menjadi calon guru penggerak ini akan ditularkan pada teman-teman semua. Nah, nantinya teman-teman bisa mengikuti, bisa meningkatkan pembelajaran di SD Negeri 1 Kalibening ini, sehingga pembelajaran selanjutnya juga akan meningkatkan mutu pendidikan, terutama pada anak didik kita yang akan menampakkan kakinya ke jenjang-jenjang yang lebih tinggi. Pengalaman-pengalaman dari calon guru penggerak ini akan lebih bagus, lebih meningkat, dan lebih memajukan dunia pendidikan. Untuk itu saya selalu memohon dan mengimbau kepada teman-teman yang mungkin pada angkatan-angkatan sebelum ini ada yang telah mengikuti penyaringan calon guru penggerak yang masih gagal, jangan patah semangat. Teruslah maju, teruslah meningkatkan kegiatan-kegiatan atau mutu-mutu sehingga akan menjadi calon-calon guru penggerak di angkatan-angkatan selanjutnya. Nah, untuk Bu Rizky tentunya menjadi calon guru penggerak tidak segan-segan untuk menularkan ilmu-ilmunya pada kegiatan calon guru penggerak ini pada teman-teman dan juga kepada dunia pendidikan di SD Negeri 1 Kalibening ini. Nah, semoga kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif kali ini yang akan dilaksanakan oleh Bu Rizky bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Mari kita ikuti dengan seksama
sehingga apa yang diharapkan nantinya bisa terwujud. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Mari kita ikuti secara bersama-sama dengan sesama. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Alim Yarno atas sambutannya. Semoga apa yang disampaikan menjadi motivasi kita semua untuk memajukan pendidikan di SD Negeri 1 Kalibening, dan untuk yang belum mengikuti grup penggerak bisa menjadi motivasi untuk angkatan selanjutnya mengikuti tes-tesnya dan alur-alurnya. Melanjutkan acara selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif. Namun sebelum acara diseminasi budaya positif, saya akan menutup acara ini. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada kekurangan atau kelebihan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pembawa acara. Mohon izin untuk Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kepada Bapak Alim Yarno SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kalibening yang saya hormati, dan kepada Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Kalibening yang saya hormati pula. Tiada ucapan terindah selain ucapan syukur biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di SD Negeri 1 Kalibening ini dalam rangka diseminasi sebagai perwujudan aksi nyata saya dalam mengikuti program pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada beliau baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita tergolong sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya untuk mengikuti program pendidikan calon guru penggerak itu alhamdulillah sudah berjalan selama 2 bulan. Dan alhamdulillahnya di dalam kegiatan tersebut banyak sekali manfaat-manfaat yang saya dapatkan. Di dalam kegiatan tersebut banyak sekali ragam kegiatannya. Antara lain ada kegiatan daring dan kegiatan luring. Untuk kegiatan daringnya itu di sana saya belajar bersama fasilitator saya, yaitu beliau Bapak Marianto dan teman-teman di Dunia Maya. Kemudian untuk kegiatan luringnya itu ada kegiatan PI atau pendampingan individu yang didampingi oleh pengajar praktik. Pengajar praktik saya yaitu beliau Bapak Yono Febriawan. Dan selain kegiatan PI, di dalam kegiatan luring itu ada kegiatan lokakarya Bapak Ibu. Jadi di dalam pendidikan calon guru penggerak tadi banyak sekali pengalaman yang saya peroleh. Jadi silahkan untuk Bapak Ibu guru yang belum mendaftarkan diri untuk mengikuti program pendidikan calon guru penggerak, segeralah daftarkan diri Anda, karena di sana banyak sekali pengalaman yang
bisa kita gunakan di dalam kita melakukan aktivitas sebagai guru. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan melakukan diseminasi. Diseminasi. Kira-kira apa nggih Bapak Ibu diseminasi itu nggih? Ada yang tahu? Diseminasi. Ada yang tahu? Belum tahu? Oh, nggih. Ya, diseminasi itu adalah penyebaran, nggih, atau pengimbasan. Ya, jadi saya di sini akan menyampaikan apa yang sudah saya peroleh di dalam pendidikan calon guru penggerak, ya. Karena di dalam modul 1.4 tentang budaya positif itu saya ditugaskan untuk melakukan kegiatan diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Okay. Diseminasi di sini tadi artinya apa? Penyebaran, pengimbasan. Okay. Ya. Jadi di sini saya akan menyampaikan penyebaran tentang budaya positif yang sudah saya dapatkan di dalam pendidikan calon guru penggerak, yang nantinya itu diharapkan agar diterapkan kepada murid-murid kita, nih. Namun sebelumnya saya mohon maaf nih Bapak Ibu, karena di sini saya tidak berniat untuk menggurui panjenengan semua, nih. Karena saya yakin panjenengan semua itu sudah mempunyai pengalaman yang lebih daripada saya, nih. Jadi pada intinya saya di sini hanya ingin tadi menyebarkan apa yang sudah saya peroleh di dalam pendidikan calon guru penggerak. Kemudian sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah bersedia untuk menghadiri acara saya ini. Saya tidak bisa membalas apa-apa. Mudah-mudahan keikhlasan Bapak Ibu semua dapat dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin langsung saja Ibu, Pak. Tapi mungkin untuk mempercayakan suasana, kita melakukan ice breathing dulu ya, supaya tidak ngantuk, supaya tidak tegang. Iya, nanti peraturannya apa yang saya tanyakan langsung dijawab dengan spontan ya Bapak Ibu. Jawab dengan spontan. Coba. Langit-langit warna? Langit-langit warna? Putih. Lantai warna? Kertas warna? Susu warna? Susu warna? Sapi minum? Sapi minum susu? Belum konsentrasi. Sapi minumnya apa? Air, bukan susu. Oke. Lagi ya. Rumput warna? Hijau. Rumput warna? Harimau makan? Pak Harim belum konsentrasi ya. Jadi harimau itu makannya daging bukan rumput. Oke. Sekali lagi ya, coba kita tes konsentrasi Bapak Ibu semua. Rambut warna? Alis warna? Bulu mata warna? Kelelawar tidurnya? Loh, kelelawar tidurnya malam? Betul Bapak Ibu? Kelelawar itu tidurnya? Gantung siang ya. Itu sebagai speaking saja nih Bapak Ibu, supaya kita tidak tegang dan bisa diterapkan ketika di pembelajaran Bapak Ibu semua, supaya anak-anak bisa tidak bosan di dalam kelas. Oke Bapak Ibu. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita ini, sekolah tercinta kita ini, yaitu di SD Negeri 1 Kalibening. Mudah-mudahan kita dapat mencetak generasi penerus yang memiliki karakter sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi nanti di sini kita saling sharing saja, nggih, saling melengkapi. Nah, kira-kira apa budaya positif itu, nggih Bapak Ibu? Silakan Pak Tanto. Apa budaya itu positif itu apa, nggih? Apa budaya? Budaya tingkah laku yang baik. Tingkah laku
perilaku yang baik, karakter yang baik ya. Kemudian yang lain ada lagi? Kebiasaan ya, betul sekali. Ya, jadi yang namanya budaya itu adalah suatu kebiasaan. Kalau positif itu adalah hal-hal yang baik. Jadi budaya positif di sini adalah suatu kebiasaan yang baik. Nah ini budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat dimensi profil pelajar Pancasila ada berapa nggih? Ya, betul sekali. Jadi dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6. Masih ingat apa saja? Tanggung jawab, terus bernalar kritis, mandiri, kreatif. Nah, supaya tidak lupa itu bisa urut nggih menggunakan lagu nggih. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu adalah dimensi pelajar Pancasila nggih. Nah, untuk konsep utama di dalam budaya positif yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada teori motivasi hukuman, konsekuensi dan restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, ada 5 posisi kontrol guru, kemudian yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, nanti yang akan kita pelajari ini Bapak Ibu, oke? Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu pembelajaran dengan yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, ya. Pembelajaran berdiferensiasi, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang menerapkan, ya? Pembelajaran dengan banyak metode, ya? Itu. Nah, sehingga setiap siswa itu dapat belajar sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan minat mereka masing-masing dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu menggunakan kurikulum merdeka, nih. Dan di dalam pembelajaran ini seorang guru itu menjadi fasilitator, okay? Atau memfasilitasi para murid-murid agar mereka itu dapat belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing, okay? Kemudian mereka diharapkan dapat memperoleh suatu kebahagiaan dan keselamatan di dalam hidupnya, gitu, okay? Nah, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kenapa mboten? Karena biasanya yang namanya disiplin itu berkaitan dengan yang namanya hukuman, ya. Kalau sudah dihukum biasanya maka anak-anak itu akan merasakan sesuatu hal yang cenderung ke hal-hal negatif, okay? Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, mungkin Bapak dan Ibu guru sudah tahu ya nilai kebajikan universal di sini. Apa kira-kira Bapak Ibu nilai kebajikan universal? Nilai kebajikan universal itu adalah suatu nilai yang sudah disepakati bersama, bahkan sudah mendunia. Misalkan kata tanggung jawab dimanapun tempatnya, kata tanggung jawab itu merupakan suatu hal yang bagaimana?
positif, ini betul. Iya. Jadi nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi dari diri sendiri, okay? Dari dalam diri sendiri tanpa adanya ancaman atau tanpa adanya hukuman, tanpa adanya imbalan atau hadiah, okay? Jadi motivasi intrinsik di sini karena muncul dari dirinya sendiri, sadar diri, okay? Kemudian nih dari motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik di sini apa Bapak Ibu? Tadi intrinsik dari dalam diri. Kalau ekstrinsik berarti dari orang lain, dari luar. Contohnya misal saya harus berangkat lebih awal karena nanti kalau saya tidak berangkat lebih awal, nanti saya telat, nanti saya akan dihukum, disuruh keliling lapangan 5 kali misalnya. Nah itu okay? Berarti di sini ada motif apa? Ekstrinsik gitu, okay? Saya harus mengerjakan PR. Nanti kalau saya tidak mengerjakan PR, nanti disuruh membersihkan WC misalnya, okay? Nah itu kan adalah motivasi ekstrinsik dari luar itu, okay? Bukan karena dari kesadaran diri, bukan karena saya mempunyai rasa tanggung jawab, saya kan adalah seorang pelajar, berarti kalau ada tugas ya harus mengerjakan tugas tersebut, itu, okay? Iya, tanpa harus disuruh, betul sekali Pak. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan. Nah, tanpa sogokan di sini yang dimaksud berarti apa? Tanpa imbalan, tanpa ganjaran, mungkin diiming-imingi sesuatu hal. Saya mau, betul sekali hadiah. Saya mau mengerjakan PR biar nanti saya dipuji sama Pak Guru, biar nanti dipuji sama Bu Guru. Nah, bukan seperti itu, okay? Atau bukan karena ancaman, mboten dancem, kamu harus mengerjakan PR, nanti kalau tidak akan saya beri hukuman. Nah, itu kan berarti ancaman, okay? Maupun hukuman, okay? Nah, kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu di sini mempunyai kebutuhan? Pasti. Jadi semua orang pasti mempunyai yang namanya kebutuhan. Coba Pak Tanto, kebutuhan dasar yang mungkin saat ini perlu dipenuhi apa kira-kira? Apa ya? Nggih. Kalau Pak Bobi apa? Kebutuhan untuk makan sehari-hari. Iya, berarti bertahan untuk hidup itu nggih. Ya, betul sekali. Kalau Bu Yuli? Oh, kebutuhan pendidikan. Kalau Bu Vina? Ekonomi. Kebutuhan ekonomi. Kemudian Bu Amelia apa? Kebutuhan pokok. Terus Bu Aniko? Oh, lapar butuh makan ya. Nanti makan Ibu, jangan sampai tidak makan. Okay? Kalau Pak Alim sendiri ngomong okay, Pak? Ekonomi. Ya, jadi masing-masing itu mempunyai kebutuhan, okay? Tadi kebanyakan kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh Bapak Ibu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, okay? Itu. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Realitas kebutuhan setiap orang berbeda, ya. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia diantaranya adalah ada bertahan hidup. Tadi nih, kalau yang butuh makan, butuh minum, berarti itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan cinta, kasih, dan diterima. Kemudian ada penguasaan, ada kesenangan, kemudian ada kebebasan. Nah, jadi setiap orang di sini itu mempunyai masing-masing kebutuhannya sendiri-sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ya, seseorang itu kalau tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut, bisa saja orang tersebut itu melanggar peraturan. Jadi yang dilakukan itu adalah sesuatu yang negatif, gitu, oke? Gimana Pak Tato?
Kemudian ada penguasaan, ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui. Okay? Kemudian ada kebebasan, ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Kemudian ada kebutuhan dasar, kasih sayang atau diterima, rasa diterima, kemudian dipedulikan, berbagai berbagai kalangan, dipedulikan berbagai kalangan. Kemudian kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ada kebutuhan dasar kesenangan, ada bermain, humor, antusiasme, kemudian tertawa. Ya. Nah, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwasanya seseorang tadi kan setiap orang mempunyai kebutuhan masing-masing. Apabila orang tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhannya dengan hal-hal yang positif, maka akan melakukan pelanggaran dengan melakukan hal-hal yang negatif. Nah, di sini ada contoh kasus Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu baca, nggih? Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Nah, beliau itu sedang bingung kenapa? Bingung karena menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu yang bernama si Doni. Beberapa anak di kelas itu telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ya, jadi Doni itu mengambil bekal makanan temannya dengan cara paksa. Nah, apabila di dalam kasus tadi, Bapak Ibu, di dalam kasus di atas tadi, Doni menjawab seperti ini. Doni itu mengambil makanan temannya dengan dipaksa karena lapar dan orang tuanya itu tidak membawakannya bekal makanan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni, kebutuhan dasar apa, Bapak Ibu? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, lalu apabila si Doni di dalam kasus tadi menjawab alasannya itu mengambil bekal temannya karena dia merasa senang kalau temannya itu jadi memperhatikan dia, kemudian temannya nanti akan mengacu pada gurunya dan gurunya itu akan mengadukannya kepada orang tuanya. Nah, itu berarti di sini Doni sedang memenuhi kebutuhan dasarnya yang berupa kebutuhan dasar apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Karena Doni di sini menginginkan agar dia diperhatikan. Kemudian apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan. Nah, lanjut. Nah, bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan, empun diparingi bekal teng ibune, tapi bosan dengan menu yang dibawakan oleh ibunya karena menunya itu saja, maka kebutuhan yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan apa, Bapak Ibu? Kebebasan. Lalu dari kasus di atas, apabila si Doni itu menjawabnya, saya itu cuma iseng saja, Bu, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu adalah lucu, ya, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Itu tadi adalah kebutuhan dasar manusia, ya Bapak Ibu. Jadi nanti di dalam kita menangani sebuah kesalahan, kasus yang dialami oleh siswa itu, kita juga harus melihat sebetulnya kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi, yang sedang dipenuhi oleh murid-murid kita itu adalah kebutuhan dasar yang apa, seperti itu. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, konsekuensi dan restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi, itu motivasi
okay? Atau motivasi dari luar, ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu juga motivasi eksternal, okay? Motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi internal atau motivasi yang keluar dari diri sendiri tanpa adanya tadi rasa ketidaknyamanan atau hukuman atau penghargaan itu. Jadi sadar dengan dirinya sendiri. Nah, untuk poin 1 tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Nah, nanti akan timbul pertanyaan-pertanyaan seperti ini Bapak Ibu. Untuk poin yang pertama tadi, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Oh, saya akan diberi hukuman oleh Bapak Ibu guru. Berarti kan karena motivasi dari luar. Kemudian untuk poin yang kedua, ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu akan timbul pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Nah, biasanya itu di sini pada poin ini biasanya anak akan ketergantungan, nek mboten diparingi imbalan njur pripun kira-kira? Males nggih mboten? Nggih njur mboten mematuhi aturan. Kemudian untuk poin yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini nanti akan timbul pertanyaan, saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya? Nah, ini adalah poin yang paling baik untuk dilakukan, karena ini adalah poin yang timbul dari dirinya sendiri. Coba kalau Bapak Ibu setiap hari datang ke sekolah, ya kan absen, itu kira-kira yang diburu apa? Apa karena kalau nanti saya terlambat, saya malu dengan kepala sekolah, atau karena yang ini mungkin karena poin yang ketiga tadi, karena kesadaran dari diri sendiri. Eksternal. Oh, yang eksternal, yang nopo Pak? Yang pertama. Oh, yang pertama tadi malu sama Pak Kepala Sekolah, ya berarti karena telat. Nah, apa itu hukuman? Wah, sama Tuhan nggih. Apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi, Jadi itu adalah hukuman, di dalam hukuman ini seorang murid itu tidak dilibatkan dalam membuat kesepakatan, Jadi tidak ada yang namanya kesepakatan, karena secara tiba-tiba dan tidak tadi dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau penghargaan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Jadi hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Nah, tadi kalau terlambat misalnya disuruh lari lapangan sebanyak 5 kali putaran, nah itu berupa fisik berarti. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kamu itu terlambat, bangunnya males-malesan pasti. Nah, biasanya ada yang sampai nunjuk-nunjuk tangan. Kamu itu malas, itu ya. Itu adalah sesuatu hal yang harus kita hindari, harus kita buang. Kemudian apa itu konsekuensi? Nah, konsekuensi itu adalah sudah terencana, Bapak Ibu, atau sudah disepakati bersama antara guru dan murid, ya, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau pihak sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran yang dilakukan oleh murid itu sendiri. Nah, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Pada konsekuensi itu murid dibuat tidak nyaman tapi dalam waktu jangka pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data
pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid, mengawasi nggih. Nah, di sini saya punya pertanyaan, nanti Bapak Ibu bisa menjawabnya, bisa disimpan di kertas ini dulu nggih. Untuk pertanyaan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu ditulis nomor 1, hukuman atau konsekuensi kira-kira. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Tuh, karena terlambat ke sekolah itu termasuk konsekuensi atau hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu bisa membacanya sendiri mungkin nggih. Sudah Bapak Ibu? Situ saja, disimpan saja. Sudah ya? Sudah. Ya. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, itu termasuk hukuman, Kemudian kalau yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini pertanyaan yang kedua ini tidak nyambung, yang dilakukan adalah terlambat hadir di sekolah, tapi disuruh apa? Mengelilingi lapangan basket 2 kali. Nah, ini berarti adalah sebuah hukuman, Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Kalau yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu adalah konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu termasuk konsekuensi, Kemudian yang keenam, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, termasuk hukuman, karena di sini seorang murid disuruh nyeker, itu termasuk hukuman. Nah, kalau yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, ini termasuk konsekuensi bukan hukuman. Kenapa? Karena di sini nyambung, Tadi terlambat apa? 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Nah, disuruh apa di sini? Lari 2 kali, itu termasuk konsekuensi. Jadi nyambung, Nah, lanjut nih Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu restitusi itu? Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat
juga merupakan proses kolaboratif, ya, kolaboratif antara siapa dan siapa, antara guru dan murid, ya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya mereka, ya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi di dalam hukum itu diartikan sebagai ganti rugi, ya. Ganti rugi yang dilakukan oleh si pelaku kepada si korban. Nah, dengan tujuan agar si pelaku itu bisa mengembalikan keadaan si korban sebagaimana sebelum si korban mendapatkan suatu kerugian. Itu adalah pengertian restitusi di dalam hukum. Nah, ini Bapak Ibu, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal ada hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, biasanya kalau anak-anak yang dihukumkan akan merasa kesal, marah, biasanya akan mempunyai rasa dendam pada yang menghukum. Kemudian kalau di identitas suksesnya, ya, untuk disiplin ada konsekuensi dan restitusi. Kalau di konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau di restitusi, restitusi merupakan pilihan. Kemudian untuk hukuman di sini tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Biasanya anak yang dihukum itu kan selalu mengingat, walaupun dia sudah lulus, sudah tidak bertemu dengan kita, murid tersebut itu akan selalu teringat, oh dulu saya sudah pernah dihukum oleh Bapak A misalnya. Nah itu murid akan tetap teringat, akan tetap mengingatnya. Kemudian tidak nyaman untuk murid, kalau konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kalau tadi dalam hukuman jangka waktu panjang, kalau di konsekuensi itu untuk jangka waktu pendek. Kemudian kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian di dalam hukuman korban itu mendapat keadilan. Ini korban, ya, yang mendapatkan keadilan. Kalau di konsekuensi korban bisa diabaikan malah. Kemudian kalau di restitusi korban mendapatkan ganti, ya, mendapatkan ganti sesuai dengan sebelum si korban tadi mendapatkan kerugian. Misalnya si A itu bukunya disobek sama temannya, nah, berarti yang menyobek itu akan mengganti bukunya, gitu. Kemudian kalau di dalam hukuman murid atau anak akan tersakiti, akan merasa tersakiti, marah, biasanya kesel. Kemudian kalau di dalam konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau di dalam restitusi murid atau anak mendapatkan sebuah penguatan oleh gurunya. Nah, lanjut untuk di dalam hukuman itu perilaku pasif agresif meningkat. Tadi marah. Kemudian kalau di dalam konsekuensi ada penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau di dalam restitusi masalah akan terpecahkan. Kemudian di dalam hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu di dalam hukuman. Nah, kalau di dalam konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau di dalam restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian ada berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata, itu di dalam hukuman. Kalau di dalam konsekuensi membantu penerapan meningkatkan peraturan dalam masyarakat. Nah, kalau di dalam restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian ada di dalam hukum peraturan itu adalah kamu harus berangkat lebih awal supaya tidak dihukum, tidak telat. Nah, itu
kamu harus lari lapangan karena kamu telah terlambat. Itu biasanya seperti itu. Kemudian apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, ini yang dilakukan guru. Pertanyaan dari guru kepada seseorang kepada anak yang melakukan sebuah kesalahan. Kemudian kalau di dalam restitusi, apa yang kamu yakini? Nah, ini ditanya keyakinan. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, itu. Kemudian untuk selanjutnya di dalam hukuman itu murid atau anak membenci peraturan. Ya. Kenapa? Karena nanti kalau tidak patuh terhadap aturan akan diberi hukuman. Kemudian murid atau anak menghormati peraturan itu di dalam konsekuensi. Sedangkan di restitusinya murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau hukuman di sini sifatnya ini negatif, kalau apa tadi? Konsekuensi itu netral ya, tengah-tengah. Kemudian kalau yang restitusi itu yang paling bagus atau positif. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama ada belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Itu restitusi. Beda dengan hukuman. Kemudian kalau yang kedua itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga menawarkan bukan memaksa. Kemudian yang keempat restitusi diri adalah cara terbaik. Yang kelima menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang keenam mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang ketujuh berfokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan berfokus pada solusi. Dan yang kesembilan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, sekarang keyakinan kelas ini Bapak Ibu, mungkin sudah banyak dari Bapak Ibu yang sudah pernah membuat keyakinan kelas, Sudah Bapak Ibu? Sudah ya? Ya, sebagian besar sudah, Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih motivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian perbuatan-perbuatan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan. Nah, ini kalau peraturan ini selalu kembalikan buku ke tempatnya, sedangkan keyakinan kelas itu mempunyai nilai kebajikan yang dituju. Apa kebajikan yang dituju? Tanggung jawab. Kan tadi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti kebajikan yang dituju apa? Tanggung jawab. Ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti nilai kebajikan yang dituju apa, Bapak Ibu? Iya, betul sekali. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, nilai kebajikan yang dituju menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, ya, atau berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikan yang dituju keselamatan dan menghormati orang lain itu. Kemudian kalau dilarang menggunakan narkoba, itu apa? Kesehatan. Bergantian untuk menunggu giliran, jadi menghormati orang lain, betul. Terus kesabaran, latihan sabar. Nah, kemudian gunakan masker, tadi kesehatan dan keselamatan. Kemudian yang terakhir jangan berlari di kelas atau koridor. Berarti nilai kebajikannya apa? Keselamatan dan keamanan. Nah, ini Bapak Ibu untuk pembentukan keyakinan kelas.
keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Tadi pernyataan universal itu adalah pernyataan yang sudah disepakati bersama, bahkan sudah mendunia. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh murid. Jadi murid itu akan mudah untuk mengingat dan mudah untuk memahaminya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kalau di sekolah ya yang kaitannya dengan lingkungan sekolah. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi yang diterima pendapatnya untuk membuat keyakinan kelas itu tidak hanya anak-anak yang condong atau anak-anak yang pintar saja, tapi semua siswa itu mempunyai kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya. Kemudian selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, dari peraturan kelas tadi itu dapat menjadi keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif dan akan terbentuklah budaya yang positif. Langkah pembentukan keyakinan kelas. Untuk langkah-langkahnya, mempersilahkan semua murid mencurahkan pendapat tentang peraturan kelas. Jadi semua murid dipersilahkan, tidak dibatasi untuk murid si A, si B, Kemudian mencatat semua masukan dari murid. Semua masukan itu dicatat, Kemudian nanti setelah dicatat dikelompokkan bagian-bagian yang sama, intinya sama itu dikelompokkan, Kemudian bersama dengan guru mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Itu. Jadi di dalam membuat keyakinan kelas tadi diharapkan dapat menggunakan kalimat positif. Kemudian menentukan nilai kebajikan dari kesepakatan yang ada. Seperti tadi ada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati. Kemudian melakukan pendalaman pada tabel T dan tabel Y. Apa itu tabel T? Apa itu tabel Y? Nanti kita akan belajar itu. Kemudian merumuskan tugas guru dan tugas murid. Itu adalah langkah untuk pembuatan keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya, nah ini dia adalah tabel T dan tabel Y. Ini tabel T-nya Bapak Ibu, ini T. Ini T-nya ke sini. Ya, ada tampak seperti, kemudian tidak tampak seperti. Untuk tampak seperti ini dengan kalimat yang apa kira-kira bisa diamati? Positif, Nah, kalau tidak tampak seperti itu menggunakan kalimat yang negatif. Nah, contohnya datang tepat waktu. Nah, tidak tampaknya sering hadir terlambat. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari. Berarti tidak tampak sepertinya apa? Ta'ajuh kepada teman dan guru. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampak sepertinya tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Nah, ini tadi tentang pembuatan kesepakatan kelas. Kemudian lanjut dibuat dengan tabel T. Selanjutnya menggunakan tabel Y. Ada terdengar, terlihat, kemudian berperilaku. Untuk terdengarnya, satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Itu kan terdengar boten? Ya, terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam? Nanti akan segera saya kembalikan. Itu kan terdengar, boten? Kalimat-kalimat yang biasa kita dengar. Kemudian untuk terlihatnya, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izin. Kemudian mendengarkan dengan seksama
Selanjutnya senantiasa berbuat baik, lalu berbagi, itu terlihat, yang terlihat. Untuk yang berperilakunya itu ada tersenyum ramah, kemudian memberikan salam hormat, berjabat tangan, kemudian meletakkan tangan di dada atau saling, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Nah, 5 posisi kontrol. Nanti Bapak dan Ibu bisa melihat kira-kira Bapak Ibu berada di posisi mana, sambil dikoreksi posisi kontrol Bapak Ibu sendiri-sendiri, Nah, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu ada penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Kira-kira Bapak dan Ibu berada di posisi kontrol yang mana? Nah, ini dia. Untuk motivasi, ada identitas gagal, kontrol dari luar, menghindari hukuman, itu ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, identitas berhasil atau sukses, atau kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, kemudian identitas berhasil atau sukses, atau kontrol diri, menghargai diri sendiri. Nah, di sini kalau guru berbuat di dalam penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Menghardik itu apa Bapak Ibu? Menyakiti perasaannya, kamu itu sambil nunjuk-nunjuk, sukanya telat terus. Nah, itu di dalam hukuman. Kemudian membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu jangan telat lagi. Nanti kalau kamu telat-telat terus, nanti ibu jadi ditegur sama kepala sekolah. Kan jadi anak biasanya merasa bersalah. Kamu itu telat terus, apa tidak kasihan sama orang tua kamu? Nah, itu kan anak jadi merasa bersalah. Kemudian teman, nah ini teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian ada pemantau, menghitung dan mengukur. Nah, ini kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Tuh. Kemudian untuk membuat orang merasa bersalah, seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, kalau teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak? Ibu pernah bantu kamu loh. Nah, itu kalau posisi sebagai teman. Iya. Ada yang seperti itu? Kemudian pemantau. Kalau pemantau itu timbul pertanyaan, apa peraturannya? Kalau manajer, apa yang kita yakini? Jadi guru itu menanyakan, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, hasilnya untuk penghukum memberontak, menyalahkan orang lain. Nah, bahkan seringkali anak itu sampai berbohong, kemudian menyembunyikan atau menyangkal. Berbohong itu untuk membuat orang merasa bersalah. Kemudian kalau di dalam posisi sebagai teman, ini ada ketergantungan. Biasanya nanti kalau tidak dipuji-puji, anak tersebut jadi melakukan kesalahan. Kemudian memantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian untuk manajer, menguatkan pribadi. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, untuk penghukum itu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian untuk membuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau posisi sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kalau pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sedangkan manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, kalau murid berkata,
di dalam penghukum itu biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah itu jadi anak itu kadang udah hafal, okay? Kemudian pembuat orang merasa bersalah, maafkan saya, biasanya murid akan berkata seperti itu. Kemudian kalau di dalam posisi teman, saya pikir bapak ibu, nah teman saya ternyata begitu. Saya pikir bapak ibu itu baik, ternyata. Nah, tuh. Kemudian pemantau, beberapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Nah, berapa halaman yang harus saya tulis. Tuh. Kemudian untuk manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampak pada murid. Untuk penghukum itu akan berdampak pada murid mengulangi kesalahan. Kalau pembuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri. Kemudian kalau teman lemah, tidak mandiri, tergantung. Kalau pemantau menitik beratkan pada konsekuensi atau hadiah untuk dirinya. Sedangkan manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Tunggu. Kira-kira Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Kalau Pak Tanto posisinya di mana, Pak? Penghukum. Yang benar penghukum. Suka merendah ini Pak Tanto. Kalau Pak Bagio? Sama. Sukanya menghukum. Hati-hati loh, jangan sampai murid-murid kita malah di belakang gimana gitu. Kalau Bu Yuli bagaimana? Posisinya di mana Bu Yuli? Apa teman? Apa-apa Bu Yuli? Teman, oh ya. Kalau Bu Vina? Teman, oh ya. Kalau Bu Amini? Dong-dongan, ya. Kadang teman, kadang penghukum. Kalau Bu Aniko, posisinya di mana Bu Aniko? Oh, bagus itu berarti ya, berusaha menjadi manajer. Perlu dicontoh Bapak Ibu. Kemudian kalau Pak Alim? Oh, manajer. Sudah bagus juga ini ternyata. Ya, mari kita latihan bersama untuk di posisi yang paling tinggi, yaitu menjadi seorang manajer. Ampun, penghukum nanti jangan-jangan malah anak di belakang gitu sama kita, Nah, lanjut untuk segitiga restitusi, Jadi segitiga restitusi ini dilakukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dialami oleh murid, Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tadi restitusi itu adalah di dalam hukum diartikan sebagai ganti rugi. Nah, jadi silakan Bapak Ibu nanti bisa menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang telah dihadapi oleh murid-murid kita. Jadi jangan langsung menghukum, tapi terapkan ini. Ada langkah-langkahnya yang untuk melakukan segitiga restitusi. Nah, ini langkahnya Bapak Ibu untuk penerapan segitiga restitusi. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas dulu, ya. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Setelah itu menanyakan keyakinan kelas. Oh ya, di sini saya mempunyai video untuk penerapan segitiga restitusi kepada beberapa siswa yang telah melakukan kesalahan. Nah, ini kasusnya Bapak Ibu bisa disimak. Jadi ada anak yang makan di kelas ketika jam pelajaran.
Kemudian saya panggil, tapi melakukan restitusi itu tidak di depan teman-teman ya Bapak Ibu, takutnya nanti siswa yang melakukan kesalahan itu akan malu. Jadi bisa dipanggil ya, di tempat yang sekiranya sepi. Ditanya ya. Ditanya keyakinannya nanti ya. Kasus yang kedua nih Bapak Ibu.
Baik Bapak Ibu, itu tadi adalah penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan untuk permasalahan yang dihadapi oleh siswa-siswa kita. Ini untuk langkah segitiga restitusi tadi sudah ada di video. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Bapak Ibu, akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.